Ada apa dengan Persija Jakarta di musim sekarang? Kembali meraih hasil yang kurang baik saat harus bertandang ke kandang Persi Solo, mendapatkan hasil imbang 2 sama. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ya, Persija Jakarta di musim sekarang memang mungkin tidak setok CL musim lalu ya, walaupun kita belum bisa menyimpulkan karena memang gelaran BRI Liga 1 ini masih masih sangat panjang gitu. Persija Jakarta di awal-awal start liga bisa dibilang cukup baik lah, sempat menghuni papan atas gitu kan. Berbeda justru dengan rivalnya yaitu Persib Bandung yang justru sangat terseok-seok di awal dan sekarang udah mulai naik secara drastis gitu. Persija Jakarta di pertandingan melawan Persis Solo tadi bermain seperti biasa ya, selalu mengandalkan Dayoiko Simanjuntak, berusaha juga untuk bisa memberikan kolektivitas dari lini tengah dan juga tusukan-tusukan lain dari Rio Matsumura. Cuman memang lagi-lagi gitu kalau menurut saya Persija Jakarta musim lalu dan musim sekarang masih sama gitu kondisinya, di mana Persija Jakarta masih belum mempunyai sosok striker yang amat tajam, walaupun sekarang Aji Kusuma berhasil pecah telur nih, menciptakan satu gol gitu kan. Tetapi lagi-lagi Persija Jakarta masih belum mempunyai lah sosok striker yang bisa benar-benar menjadi ujung tombak Persija Jakarta. Ini menjadi permasalahan yang sama lah Persija di musim lalu dan musim sekarang, dan saya juga mungkin bertanya-tanya kepada Persija Jakarta dan manajemennya khususnya, kenapa sih Persija Jakarta tidak membeli striker yang memang bisa dibilang mumpuni lah untuk menjadi ujung tombaknya Persija Jakarta, justru malah comeback mengembalikan Marco Simic. Itu Persija Jakarta yang lebih tahu dan mungkin pelatih Thomas Doll yang lebih tahu juga. Thomas Doll terlihat di menit 90 ya udah mulai pasrah, dia diam dengan tatapan yang kosong sambil menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah tidak percaya gitu dengan permainan anak asuhnya. Apalagi Persija Jakarta di menit-menit akhir bermain tampil sangat Spartan ya, menggempur Persis Solo gitu, dan Persis Solo pun tidak bisa bermain maksimal. Sangat terlihat tidak adanya Ramadan Sananta cukup memberikan satu minus lah gitu untuk serangan Persis Solo, di mana biasanya itu Messi Dolo itu selalu memberikan magicnya gitu dan diberikan kepada Ramadan Sananta, tapi Ramadan Sananta masih belum bisa bertanding karena setelah apa namanya memperkuat Asian Games di U24 kemarin gitu. Dan di beberapa peluang di menit akhir pun Roni hampir bisa menciptakan gol. Justru Persis Solo hanya dengan dua pemain Alta waktu itu, Roni, dan mungkin ditopang oleh Messi Doro, kadang-kadang menyerang dengan tiga pemain udah bisa menciptakan satu peluang yang benar-benar 24 karat gitu. Sementara Persija Jakarta masih dibilang sangat kesulitan, walaupun di menit-menit akhir, di pertengahan sampai menit-menit akhir Persija Jakarta memang menguasai banyak bola gitu. Ini tandanya bahwa serangan dari Persis Solo benar-benar efektif gitu, walaupun hanya dengan dua atau tiga pemain. Dan saya juga lagi-lagi memberikan kredit kepada Messi Doro karena kita harus akui Messi Doro adalah salah satu playmaker terbaik yang bermain di BRI Liga 1 gitu untuk musim sekarang dan musim lalu. Bahkan jika saya tidak salah, Messi Doro itu kontraknya di jangka panjang sama Persis Solo, sehingga buat pemain buat tim-tim di Liga 1 yang menginginkan jasa dari Messi Doro itu terpaksa harus menebus Messi Doro gitu. Dan lagi-lagi Persija Jakarta menurut saya memang entah saya tidak tahu apakah ada beberapa pengamat yang berspekulasi kalau memang Thomas Doll itu sangat menyukai pemain-pemain lokal dan berusaha memaksimalkan pemain lokal, sehingga bisa dibilang kurang jor-joran Persija Jakarta di musim sekarang untuk membeli pemain, walaupun kita tahu juga sudah mendatangkan Gajos juga kan, tetapi masih bisa dibilang tidak terlalu seaktif tim-tim lain gitu. Ini tuh ada dua hasil pengamatan saya. Memang Thomas Doll sendiri yang menginginkan pemain-pemain yang tidak terlalu wow gitu kan, tidak terlalu aktif di bursa transfer kemarin, atau memang Persija Jakarta belum bisa memberikan pemain-pemain yang memang diinginkan oleh Thomas Doll. Nah, itu berbeda kan, karena ada juga yang mengatakan jika seandainya Thomas Doll ini diberikan keleluasaan
yang sangat seluas-luasnya untuk bisa membawa pemain yang diinginkannya, tipikal yang diinginkannya, entah itu jadi striker, pemain tengah ataupun belakang, dan itu bisa dipenuhi oleh manajemen. Mungkin Persija Jakarta akan bisa menjadi salah satu tim yang sangat teramat hebat, lebih hebat dari sekarang atau mungkin dari musim lalu gitu. Tapi itu hanya Persija Jakarta dan Thomas Doll lah yang tahu kan. Kalau menurut teman-teman semua gimana sih? Dengan Thomas Doll ini kira-kira akan terus berlanjut dipertahankan oleh Persija Jakarta atau justru Thomas Doll akan berpisah dengan Persija Jakarta?